Ya selama saya bisa menjawab akan saya jawab, tapi ya moga-moga ya, semua bisa saya jawab. Gitu, dari situ akhirnya tiba-tiba sering saya mendapatkan sebuah pencerahan, pelajaran yang mana enggak saya dapatkan secara tertulis, tapi tiba-tiba saya dapat, oh seperti ini, oh seperti ini. Nah itu mungkin yang disebut ilham, atau bukan mungkin lagi kalau saya merasakan emang iya kan gitu. Ya dari situ akhirnya yang secara otomatis tertuntun pada satu frekuensi yang sama Pak ya, terutama dipertemukan Mas Hendra, ditemukan teman-teman yang luar biasa. Tapi uniknya lagi pada saat ada momen yang mana tidak dipertemukan, itu kita tidak bisa bertemu. Salah satunya hari ini. Beberapa kali saya mencoba untuk ketemu Mas Hendra. Mas Hendra ini zamannya Mas Yunus ya Mas ya. Zamannya Mas Yunus kan aktif sekali di Surabaya. Ya. Tapi saya nggak dikehendaki untuk ketemu sama. Ya, itu tanpa disadari memang. Karena semua perjalanan itu kalau sudah mau dipelajari betul-betul pasti menyangkut ke sana. Nah, kita belajar khususnya kejawen, baik dari bangsa apapun, agama apapun itu sama. Jadi kalau Dewi Jabarno secara singkat jelas ya, untuk disatukan sanaknya itu sedulur papat lima pancer, ke lima pancer itu semua orang bisa langsung, tapi risikonya besar sekali. Nah, karena besar risikonya, maka saya tidak gegabah, bukan tidak mau. Ini sudah terjadi. Nek aku kuat iso gila, gak ngono setengah gila lah. Tanggung jawabnya Pak Dewi nang keluarga nih. Nah, terus tanggung jawabnya Pak Dewi nang Gusti sing gawe urip. Itu yang paling berat. Kamu melanggar. Misalnya hanya karena sesuatu kado. Anda kaya mungkin ya, sangat kepengen nih maksa dioi. Wah, ngono apa-apa? Sing rugi sapa? Sing nuwun tulung. Tapi akibat dari hukum sebab akibat dan karmanya, jeleknya itu ke saya. Benar. Nah, ini yang saya hindari. Bukan saya takut, tapi saya takut sama Gusti gitu loh. Kalau sama menungso aku gak ono wedine. Dalam artian bukan sombong, karena saya tiketnya baik. Makanya saya tidak terima uang. Ya, problemnya di situ. Jadi ayolah belajar bareng, ojo duwe tujuan sing berlebihan, mengalirlah seperti air, karena berkat beliau sewaktu-waktu bisa Anda dapat siapapun kalau sering memohon. Nah, cara-carane piye, apa yang telah Anda lakukan untuk mengenal sedulur papat iki? Apa yang Anda lakukan, saya kalau boleh tahu? Jadi saya lebih membaca sebuah sir ya, yang rahasia. Jadi pada saat apa yang terjadi pada diri saya, khususnya sih saya lebih membaca, mungkin kalau hal baik itu lumrah, tapi pada saat perjalanan ini saya lebih membaca pada hal negatif ya. Dan di situ luar biasa, saya malah mendapatkan sebuah wawasan, sebuah ilmu di situ pada saat saya membaca hal negatif itu. Saya tidak menolak, saya tidak memblok, wah ini negatif, ini maaf, ini dosa, ini apa, tapi saya ngalir aja ya. Akhirnya di situ yang saya rasakan yaitu tadi, perlahan sudah mulai
seia sekata. Mungkin pada saat awal dulu saya lebih condong tidak seia tidak sekata. Egonya masih ikut, Ya. panca inderanya masih ikut, pengendaliannya harus disempurnakan. Ya. Akhirnya dari situ pada saat saya mengalami hal negatif, terus kita menempatkan titik kesadaran bahwa di dunia ini ada plus minus. Di situ akhirnya Betul. jawabannya cuma ya. Akhirnya secara nggak langsung kita perlahan bisa legowo, bisa mensyukuri terus Ya, nerimo ing Nerimo. kandung. Di situ makanya waktu itu emang sempat terceletuk dan tidak tahu itu ya, karena di sini saya mencari sebuah keabsolutan, Pak, ya, yang mana saya kebanyakan merencanakan sesuatu hal tapi goalnya tidak ada, sedikit sekali, tidak ada 1%. Akhirnya dari situ saya belajar untuk membaca sesuatu yang absolut, sesuatu yang nggak pernah kita rencanakan. Di situ yang mengandung sebuah keabsolutan kan bisa dibilang gerak Tuhan ya, atau gerak, istilahnya kalau kita turun ke agama, Wahyu atau petunjuk. afal. Jadi Islam. gerakku kan gitu. Gerakmu adalah gerak. Timbal balik. Kan gitu. Nah, akhirnya dari situ pada saat sebuah keabsolutan ini akhirnya saya contohkan pada gerak refleks. Gerak refleks itu yang mana kita nggak pernah merencanakan gerak itu, tapi kenapa kok kita bisa untuk menghindari? Contohnya kita kena rokok ini tadi, mata di sana tapi kita di sini kena, ini kan otomatis kaget. Dan itu menghasilkan sebuah gerak, dan itu gerak yang nggak pernah kita rencanakan di situ. Ya. Terus Ya di situ akhirnya saya mendapatkan sebuah keabsolutan. Nah, pertanyaan saya, kamu harus tahu gerak itu dari mana. Itu dipelajari lagi supaya ben tambah solid. Jadi duduk jari ini. Nah, semua ini baik yang belajar maupun tidak belajar secara awam ya, bahwa sedulur papat ini selalu melindungi setiap tubuh manusia masing-masing. Misalnya nemu belai apa itu kadang-kadang nek dinalar gak masuk akal, mestinya aku wis mereteli. Nah, siapa yang menyelamatkan itu? Yang menyelamatkan itu ya diri Anda sendiri secara awami, karena karma baik, karena banyak doa, karena banyak berbuat baik. Nah, sehingga Gusti memberi tanpa kamu sadari, lolos dari maut. Yaitu umumnya manusia pada umumnya yang tidak belajar indera keenam ya wis gak masuk akal yo. Terima kasih Tuhan, wis gitu aja intinya. Padahal kalau mau mempelajari secara teori maupun apa, pasti mereteli. Sadar. Nah, disinilah kebesaran beliau ditunjukkan, tapi tidak semua orang mau mempelajari.
Nah, di kehidupan kita sekarang ini tugasnya apa? Sama Tuhan itu dikasih tugas apa? Ya nuwun ngapura, kalau di Islam dan Kristen tidak ada reinkarnasi. Padahal ada. Nah, untuk membuktikan itu pada siapapun saya mampu memberi bukti. Yang reinkarnasi itu. Ya, nanti saya gerakkan temporary. Setelah Bapak tidak satu maka akan bergerak sesuai apa Anda dulunya. Bisa Itu Bisa. Temporary namanya. temporally. Hanya saat itu aja. Tutup pural loh. Temporally. Jadi itu pernah dengar. Ya itu. Jadi kadang saya ini jarang mau pakai itu. Saya pakai bicara aja. Bukan masalah apa, takut salah persepsi. Karena kalau ngomong sama orang banyak ini, ada yang menerima negatif, ada yang menerima positif. Enggak, misal gini Pak Jeffrey, saya pengen tahu siapa saya di kehidupan sebelumnya, tapi lewat Pak Jeffrey, gitu bisa apa enggak? Nah, semestinya bisa, cuman gini ya, saya kurang senang di dalam hal itu. Oh gitu. Jadi saya bukan mengambil jurusan paranormal untuk baca. Akhirnya salah mindset nanti. Jadi saya belajar kepribadian yang terfokus pada beliau, sang pencipta. Terus kedua, kebenaran saya dapat pemberkatan. Bisa melihat orang, bisa, bukan tidak bisa. Cuma saya jarang mau baca orang. Karena saya bukan ke arah sana tujuannya. Maaf, saya potong. Emang itu saya pernah dengar masalah temporary ya. Baru-baru kemarin. Itu seperti otomatis Pak. Jadi itu seperti yang jenengan jelaskan, sesuai dengan gerakannya, perilakunya. Ya, Itu akan ketemu siapa dia sebelumnya. Bahkan sampai hobinya apa, passionnya dia itu di mana, di situ ketemu. jadi ya masalah belajar ini yang penting dasarilah sebagai sangu di kehidupan yang akan datang, sehingga tidak ada rasa kepingin cepat iso, karena Gusti ini bukan pelit, bukan tidak mau memberi pada setiap manusia. Ngomong Jawa itu wadake kurang mampu, jiwanya belum mampu untuk menahan beban yang diinginkan itu, maka tidak diberi. Untuk apa? Untuk selamat.